Di sesi ini kita bahas pemeliharaan perangkat lunak. Banyak orang mengira kalau sistem sudah jadi dan rilis, pekerjaan selesai. Padahal justru setelah dipakai pengguna sungguhan, masalah nyata mulai muncul. Ada bug, performa melambat, kebutuhan berubah, bahkan aturan organisasi berganti. Anggap saja software itu seperti mesin operasional di organisasi. Kalau tidak dirawat, lama-lama macet di saat paling kritis. Maintenance itu tujuannya sederhana tapi vital, yaitu menjaga sistem tetap relevan dan tetap berfungsi baik. Lingkungan terus berubah, misal perangkat, OS, API, pihak ketiga, regulasi, bahkan perilaku pengguna. Kalau software tidak ikut beradaptasi, sistem yang tadinya bagus bisa jadi mengganggu operasi. Bayangkan SIACAD kampus. Awalnya lancar, lalu beberapa semester kemudian jumlah mahasiswa naik, aturan KRS berubah, dan tiba-tiba server sering time out saat puncak KRS. Maintenance dibutuhkan untuk mencegah kerusakan jangka panjang, memperbaiki bug, dan meningkatkan kinerja sebelum keluhan menumpuk menjadi krisis layanan. Pemeliharaan dimulai setelah sistem digunakan dan berlangsung sepanjang umur software itu sendiri. Di SDLC, kita kenal perencanaan, desain pengembangan, implementasi, lalu pemeliharaan. Analogi gampangnya, membangun rumah itu development, tapi setelah ditempati, ada bocor kecil, pintu seret, cat memudar, atau bahkan butuh renovasi karena anggota keluarga bertambah. Nah, di software pun sama. Setelah go live, barulah kita melihat pola trafik sesungguhnya, perilaku pengguna, dan lubang-lubang yang tidak muncul saat testing di lab. Agar jelas, maintenance itu biasanya dikelompokkan jadi 4. Korektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Saya suka analogi dokter. Korektif itu mengobati saat sakitnya sudah terlihat. Adaptif itu menyesuaikan dengan lingkungan baru. Perfektif itu meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih nyaman, lebih cepat, lebih lengkap. Preventif itu mencegah penyakit dengan cara membereskan kebiasaan buruk di dalam kode sebelum jadi masalah besar. Corrective maintenance adalah perbaikan bug setelah sistem dipakai. Ini yang paling sering terlihat karena biasanya ada keluhan langsung. Contoh sederhana, aplikasi web menampilkan layout yang kacau di browser tertentu, atau tombol submit kadang tidak merespons. Corrective maintenance itu seperti memadamkan api, cepat, tepat, dan harus aman. Adaptive maintenance adalah penyesuaian sistem karena lingkungan berubah. Seringnya terkait OS, database, perangkat, atau API pihak ketiga. Contoh, penyedia payment gateway mengubah format respons API. Kalau sistem kita tidak menyesuaikan, transaksi gagal padahal pengguna sudah di halaman pembayaran. Bayangkan e-wallet mengganti metode autentikasi dari token lama ke versi baru. Di sini, bukan karena sistem kita salah, tapi dunia di luar sistem berubah. Dan kita wajib beradaptasi agar layanan tetap jalan. Perfective maintenance fokus pada peningkatan performa, usability, atau fitur. Sistem mungkin benar, tapi belum nyaman dan belum optimal. Contoh, aplikasi mobile terasa lambat saat membuka. Daftar data atau pengguna kesulitan menemukan menu penting. Seperti pada aplikasi kurir, fitur pencarian alamat dibuat lebih cepat dan UI dipersingkat jadi 2 langkah, bukan 5. Hasilnya, waktu kerja turun, error input berkurang, dan kepuasan pengguna naik. Perfektif itu bukan sekadar tambah fitur, tapi meningkatkan nilai dan pengalaman. Preventive maintenance adalah perbaikan struktur internal untuk mencegah masalah di masa depan. Biasanya bentuknya refactoring, perapihan modul, peningkatan tes, atau pengurangan technical debt. Contoh, kode sudah bertahun-tahun ditambal-tambal, fungsi jadi panjang, duplikasi banyak, dan setiap kali ada perubahan kecil, muncul bug baru. Itu tanda technical debt itu sudah berbunga.
Untuk itu, tim yang melakukan refactoring pada modul laporan yang kompleks, bukan karena ada bug besar hari ini, tapi supaya bulan depan saat ada perubahan format laporan, tim tidak berperang dengan kode. Maintenance itu fokusnya memperbaiki, menyesuaikan, dan meningkatkan sistem yang sudah ada. Sedangkan development fokusnya membangun sistem baru atau fitur baru. Bedanya terasa di ruang lingkup. Maintenance bermain di bangunan yang sudah berdiri. Jadi harus hati-hati. Ada pengguna aktif, ada data berjalan, ada integrasi hidup. Maintenance itu renovasi rumah saat rumahnya tetap dihuni. Development itu membangun rumah baru dari nol. Dua-duanya penting, tapi risikonya berbeda. Contoh maintenance, aplikasi mobile. Setelah rilis ditemukan bug crash di Android versi tertentu. Tim membuat patch, rilis update kecil, dan memastikan tidak merusak fitur lain. Contoh development, organisasi memutuskan membuat aplikasi mobile baru dari nol. Mulai dari riset kebutuhan, desain UX, arsitektur, implementasi, hingga rilis. Dalam praktik, manajer produk sering harus memilih. Kita patch dulu agar stabil, atau kita bangun ulang karena fondasinya sudah tidak cocok. Keputusan ini biasanya dipengaruhi biaya, risiko, timeline, dan dampak ke pengguna. Sekarang kita satukan semuanya lewat contoh e-commerce. Setelah beberapa bulan berjalan, muncul 4 kebutuhan sekaligus. Pertama, korektif. Ada bug di checkout. Misalnya, total belanja tidak sesuai saat kupon digunakan. Ini harus dibereskan cepat karena langsung berdampak ke transaksi. Kedua, adaptif. API pembayaran online diperbarui. Kalau tidak diadaptasi, pembayaran gagal dan konversi turun. Ketiga, perfektif. Bisnis ingin fitur rekomendasi berbasis perilaku pengguna supaya upsell meningkat. Ini meningkatkan nilai sistem. Keempat, preventif. Kode makin kompleks, performa mulai turun, dan perubahan jadi berisiko. Refactoring dilakukan supaya sistem tetap sehat dan scalable. Intinya, satu aplikasi bisa butuh 4 jenis maintenance secara bersamaan, tergantung gejala dan target bisnisnya. Kesimpulannya, pemeliharaan perangkat lunak itu kunci keberlangsungan sistem. Tanpa maintenance, software mudah menua, lambat, rapuh, sulit diubah, dan tertinggal dari kebutuhan organisasi. 4 jenis maintenance, korektif, adaptif, perfektif, preventif. Memberi kita bahasa yang jelas untuk mengklasifikasikan masalah dan menyusun rencana kerja. Dan yang penting, maintenance berbeda dari development, karena maintenance bekerja di sistem hidup yang sedang dipakai pengguna. Sekarang bayangkan ini terjadi di rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit sudah dipakai 3 tahun. Dipakai dokter, perawat, administrasi, dan pasien. Lalu muncul masalah. Ada bug saat input rekam medis, khususnya riwayat obat dan pemeriksaan. Ini bahaya karena menyentuh keputusan klinis. Performa turun saat banyak dokter akses data bersamaan, terutama di ruang rawat inap padat. Ini bisa menghambat layanan. Ada ketergantungan pada sistem lama, sehingga sulit integrasi dengan aplikasi kesehatan digital yang lebih baru. UI juga ketinggalan zaman membuat petugas sulit akses cepat. Dan ada kebijakan baru. Dokter harus bisa akses via perangkat seluler di lapangan. Pertanyaannya, dari daftar masalah ini, mana yang korektif, mana adaptif, mana perfektif, mana preventif? Tugas kalian ada 4 bagian. Pertama, analisis kebutuhan pemeliharaan. Klasifikasikan tiap masalah ke jenis maintenance yang tepat, korektif, adaptif, perfektif, atau preventif. Kedua, susun rencana pemeliharaan. Langkah-langkahnya apa? Urutannya bagaimana? Siapa yang terlibat? Dan bagaimana tiap langkah meningkatkan fungsi dan kinerja? Ketiga, risiko dan dampak. Di konteks rumah sakit, data pasien, dan keamanan informasi
itu sensitif. Jelaskan risiko seperti kehilangan data, downtime layanan, atau celah keamanan, dan bagaimana mitigasinya. Keempat, buat perbandingan maintenance versus bangun ulang sistem. Kapan lebih masuk akal memperbaiki yang ada, dan kapan perlu re-engineering atau sistem baru. Jelaskan plus minusnya dari sisi biaya, risiko, waktu, dan keselamatan layanan.